Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Agra Pranaputra dengan NPMG 1A023085. Ya, di sini saya akan menjelaskan PPT dari tugas 2, yaitu bab 3 dengan berjudulkan satu masalah 3 paradigma jaringan saraf membangun intuisi arsitektur klasifikasi berdasarkan bab 3 neural network design. Baik, pada bagian pertama di sini ada studi kasus, yaitu ada mesin penyortir buah yang mengubah atribut fisik menjadi vektor biner. Jadi di dunia fisik itu ada bentuk atau shape, ada tekstur, ada berat atau weight. Jadi satu-satunya pembeda absolut antara apel dan jeruk adalah di tekstur, yaitu di elemen keduanya. Dan mesin melihat buah murni sebagai vektor spasial. Oke, baik, untuk ruang masalah T3D yaitu peta koordinat sensor. Di sini nih ada X-nya itu bentuk, Z-nya itu berat, dan tekstur yang Y. Jadi prototipe jeruk idealnya itu P1, dan di P2 nya ada prototipe apel ideal yang jaraknya itu 1 untuk jeruk 1 min 1 min 1, dan untuk apel 1 1 min 1. Jadi di sini ada tugas jaringan saraf, yaitu menentukan titik spasial mana yang mewakili wilayah apel dan mana yang mewakili wilayah jeruk. Lalu di sini ada realita dunia nyata, yaitu tantangan input cacat. Oke, baik. Jadi masalahnya yaitu di sini sensor mendeteksi buah jeruk yang bentuknya tidak sempurna. Yang kedua, ada titik anomali ini tidak berada di atau tepat di posisi ideal manapun. Yang ketiga, ada bagaimana cara sistem membuat keputusan klasifikasi yang akurat. Oke, baik, di sini bisa dilihat di input cacatnya yaitu ada P sama dengan min 1 min 1 min 1 dengan bentuk eclipse yang terdeteksi yaitu min 1. Yang kedua ada prototipe apel ideal yaitu P2 yaitu 1 1 min 1. Yang ketiga ada prototipe jeruk ideal P1 1 min 1 min 1. Satu masalah 3 paradigma. Jadi peta mental arsitektur artificial neural network. Input cacatnya terbagi 3. Yang pertama ada perceptron yaitu feed forward atau batas keputusan. Yang kedua ada Hamming network yaitu kompetitif yaitu winner takes all. Yang ketiga ada Hopfield network yang recurrent atau memori asosiatif. Jadi 3 jaringan ini memecahkan masalah penyortir buah dengan filosofi matematika yang sama sekali berbeda. Jadi jaringan pertama yaitu perceptron, arsitektur feed forward dan keputusan instan. Jadi prinsip kerjanya itu yaitu aliran datanya itu bergerak maju yang satu arah tanpa memutar balik. Dan jaringannya mengalihkan input dengan bobot, menambah bias, lalu memaksa output menjadi biner 1 atau min 1 melalui limitasi keras. Jadi ada formula matematisnya di sini. A sama dengan Hartlibs, W kali P ditambah B. Yang keputusan tunggal yaitu hasil klasifikasi dihitung instan dalam satu kali eksekusi tanpa iterasi lanjutan. Lalu di sini ada intuisi perseptron yaitu membelah ruang. Di sini ada matematika menjadi geometri, yaitu setiap input di atas bidang kaca diklasifikasikan mutlak sebagai apel yaitu 1. Ini 1. Dan kedua, setiap input di bawah bidang kaca diklasifikasikan mutlak sebagai jeruk. Ini di bawah bidang kaca ini diklasifikasikan sebagai jeruk yaitu min 1. Lalu ada input cacat yang terperangkap di sisi ruang jeruk sehingga diklasifikasikan dengan sukses. Jaringan 2 Hamming network, arsitektur hybrid dengan mekanisme kompetisi. Ada fase pertama yaitu kalkulator jarak yang dimana menghitung skor kemiripan antara input dan semua prototipe biner secara paralel. Berbeda dengan perseptron. Oke, yang fase kedua dulu yaitu arena kompetisi. Neuron-neuron saling bertarung dan menekan satu sama lain hingga tersisa satu pemenang mutlak. Berbeda dengan perseptron yang memotong ruang, Hamming dirancang untuk khusus untuk membandingkan kecocokan pola biner murni secara langsung melalui 2 langkah yang independen. Ada Hamming layer 1 yaitu papan skor korelasi. Semakin kecil kecacatan, semakin tinggi skor awal. Jadi input masuknya itu min 1 min 1 min 1 yaitu cacat. Untuk prototipe apelnya di sini jarak Hammingnya 2, skor cetak 2,
Untuk prototipe jeruk di sini jarak Hammingnya 1, skor cetak 4. Jadi transmutasi metrik, jadi layer forward ini, feed forward ini menghitung perkalian titik yaitu inner product yang diturunkan dari metrik jarak Hamming. Formula A1 sama dengan 2R min 2 kali jarak, yaitu jarak Hamming. Skor jeruk 4 mengungguli apel 2 karena memiliki perbedaan elemen yang lebih sedikit dengan input cacat. Hamming layer 2 dinamika winner take all. Satu yang terkuat bertahan, yang lain tereliminasi. Jadi kondisi awal T sama dengan 0, ada proses iterasi dan inhibisi lateral. Yang terakhir ada konvergensi, yaitu pemenang mutlak. Jadi sini kita bisa lihat ada jeruk sama apel. Lalu di proses iterasi dan inhibisi lateral, nah apel ini kalah. Lalu di sini ada konvergensi, yaitu pemenangnya jeruk. Jadi alih-alih sekedar memilih nilai tertinggi secara statis, neuron melakukan iterasi rekuren, nilai yang lebih besar secara perlahan menekan nilai yang lebih kecil hingga neuron yang lemah mencapai nol mutlak. Mana tunggal ini yang menentukan identitas klasifikasi. Yang ada jaringan ketiga yaitu Hopfield Network. Jadi klasifikasi menjadi restori pola. Filosofi berbeda, Hopfield ini tidak didesain sekedar untuk menunjuk ini apel, ini jeruk. Jaringan ini bertindak seperti memori yang rekonstruktif yang menyembuhkan data. Yang dimana prinsip iterasi rekurennya yaitu input cacat diumpankan sebagai kondisi awal jaringan melakukan kalkulasi yang berulang-ulang melalui formula. Nah, ada rumusnya yaitu AT tambah 1 sama dengan sat length WA kali T ditambah B. Proses terus berputar hingga output menstabilkan dirinya dan merekonstruksi wujud asli prototipe yang cacat tersebut secara utuh. Ada intuisi Hopfield yaitu lanskap energi. Gravitasi matematika mencari kestabilan minimum. Jadi secara matematis, Hopfield menciptakan permukaan energi spasial di mana prototipe ideal bertindak sebagai titik terendah, memberikan input cacat sama fisiknya dengan meletakkan bola di lereng curam. Seiring iterasi berjalan, bola menggelinding turun mencari titik stabil terdekat. Saat bola berhenti, pola jeruk yang sempurna telah direstorasi. Ada batasan Hopfield, ortogonalitas dan jebakan memori. Syarat ortogonalitas yaitu kapasitas Hopfield sangat terbatas. Jaringan bekerja optimal hanya jika prototipe saling tegak lurus, akselerasi 0. Jika pola terlalu mirip, lembah energi mereka bertabrakan. Spurious states atau memori palsu. Jaringan secara matematis menciptakan bayangan cermin dari ingatan. Jika ceruk P1 disimpan, kebalikannya min P1 otomatis tercipta sebagai lubang jebakan abadi untuk data yang sangat bising. Oke, ada matriks perbandingan arsitektur. Di sini ada sintesis, diagnostik karakteristik jaringan. Ada fitur, ada perseptron, ada Hamming, ada Hopfield. Jadi di fitur ini ada kategori arsitektur dengan perseptron yaitu feed forward, Hammingnya hybrid kompositif, dan Hopfield recurrent. Ada fungsi aktivasi dengan perseptron hard limbs, Hammingnya yaitu pure line dan post line, Hopfieldnya yaitu set lines. Lalu ada bentuk keputusan, membelah ruang bidang kaca, pencarian jarak yaitu winner take all, meminimalkan energi yaitu bola menggelinding. Lalu ada metode komputasi yang perseptronnya sekali hitung atau instan yaitu dan Hamming iteratif pada lapisan kedua, dan Hopfield iteratif terus menerus hingga convergent. Lalu ada fitur toleransi noise dengan perseptron rendah, Hamming sedang, Hopfield tinggi. Terakhir ada wujud output dengan perseptron 1 bit identitas tunggal, Hammingnya yaitu 1 neuron aktif menunjuk kelas, Hopfieldnya yaitu restorasi penuh vektor prototipe asli. Panduan keputusan operasional. Kapan menggunakan arsitektur yang mana? Apakah kecepatan komputasi adalah syarat mutlak dan data terbukti terpisah secara linear? Kalau iya, itu gunakan perseptron kecepatan maksimal. Lalu jika tidak, apakah tugas utamanya sekadar mencari kecocokan kategori pola biner dengan komputasi paling efisien? Jika ya, menggunakan Hamming network, yaitu korelasi secara langsung. Jika tidak, apakah input sangat sering cacat atau rusak dan Anda membutuhkan jaringan untuk membangun ulang wujud asli data tersebut? Jika ya, gunakan Hopfield network, yaitu restorasi memori. Baik, kita lanjut ke bagian tugasnya, yaitu pada bagian A. Jadi sini ada A, lembar pelajaran mahasiswa.
Kita lanjut yang studi kasusnya, yaitu pengenalan pola jeruk versus apel. Sebuah mesin penyortir buah dirancang untuk membedakan jeruk dan apel berdasarkan 3 sensor: bentuk, tekstur, berat. Jeruk orange direpresentasikan dengan vektor prototype P1 sama dengan 1 min 1 min 1, dan apel direpresentasikan dengan vektor prototype P2 yaitu 1 1 min 1. Nomor kerja diskusi nomor 1. Jadi bab ini memperkenalkan 3 jenis arsitektur jaringan saraf yang untuk menyelesaikan pengenalan pola di atas. Sebutkan 3 jaringan tersebut dan kelompokkan masing-masing dalam kategori feed forward, kompetitif, dan recurrent. Oke, jadi jawaban pertama yaitu A, perseptron dengan kategori feed forward. Jadi penjelasannya, perseptron adalah jaringan saraf yang paling sederhana yang hanya memiliki satu lapisan neuron tanpa hidden layer. Aliran datanya satu arah dari input langsung ke output tanpa umpan balik. Pada studi kasus ini, perseptron bisa digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu buah termasuk jeruk atau apel berdasarkan kombinasi nilai sensor, shape, texture, dan weight. Yang B-nya ada Hamming network. Jadi termasuk dalam kategori competitive network yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan antara suatu input dengan pola-pola prototype seperti jeruk, apel pada kasus ini. Jaringan ini bekerja melalui 2 tahap utama, yaitu feed forward layer dan recurrent layer. Pada feed forward layer, jaringan menghitung skor kemiripan antara input dengan masing-masing prototype menggunakan fungsi linear, sehingga diperoleh nilai awal yang merepresentasikan kedekatan terhadap setiap kelas. Selanjutnya nilai tersebut diproses pada recurrent layer atau MaxNet yang berfungsi melakukan kompetisi antar neuron dengan mekanisme winner takes all. Melalui proses ini, neuron dengan nilai tertinggi akan menjadi pemenang dan menentukan hasil klasifikasi akhir. Yang ketiga yaitu C, ada Hopfield network sebagai kategorinya recurrent. Penjelasannya yaitu Hopfield network memiliki koneksi umpan balik atau feedback di mana output neuron bisa menjadi input kembali. Jadi jaringan ini biasanya digunakan untuk associative memory atau mengingat pola. Jadi dalam konteks ini jaringan bisa mengingat pola jeruk dan apel lalu mencurikan input baru ke pola yang mirip. Oke. C2, memahami. Pada jaringan perseptron, keputusan klasifikasi sangat bergantung pada decision boundary atau batas keputusan. Jelaskan secara konseptual tanpa rumus apa yang membedakan decision boundary yang melewati titik asal atau origin yang dengan yang tidak melewati titik asal. Parameter apa yang bertanggung jawab atas hal ini? Jadi jawabannya yaitu perbedaan konseptual. Nomor 1, decision boundary yang melewati titik asal atau origin. Jadi garis atau bidang pemisah selalu melalui titik 0, 0, dan 0. Artinya keputusan klasifikasi hanya bergantung pada arah dan proporsi nilai input, bukan posisi absolutnya. Lalu ada model menjadi lebih terbatas karena tidak bisa menggeser batas keputusan ke posisi lain. Lalu ada yang decision boundary yang tidak melewati titik asal. Jadi garis atau bidang pemisah bisa bergeser kemana saja di ruang fitur. Model menjadi lebih fleksibel juga karena bisa menyesuaikan posisi agar batas agar lebih baik memisahkan data. Jadi ini biasanya itu menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat untuk data nyata. Lalu ada parameter yang bertanggung jawab. Lalu parameter yang menentukan hal ini adalah bias. Jadi tanpa bias itu decision boundary pasti melewati origin. Dengan bias itu decision boundary tidak bisa tidak melewati origin atau bergeser. Oke, nomor 3. Jika buah jeruk yang betul tidak sempurna terdeteksi oleh sensor P sama dengan min 1 min 1 min 1, hitunglah keluaran jaringan A. Apakah jaringan berhasil mengklasifikasinya sebagai jeruk A sama dengan min 1? Oke, jadi baik. Untuk jawabannya itu kita masuk ke langkah perhitungan saja. Lalu kita hitung dulu pertama masukannya, yaitu net input 0 kali min 1 ditambah 1 kali min 1 tambah 0 kali min 1 tambah 0. Jadi di sini sama dengan 0 tambah min 1 tambah 0. Jadi hasilnya min 1. Lalu ada fungsi aktivasi atau Harlems. Jadi jika nilai kurang dari 0 sama dengan outputnya itu sama dengan min 1. Jika nilai lebih dari sama dengan 0, outputnya itu 1. Karena hasil min 1 maka A sama dengan min 1. Jadi kesimpulan itu output jaringan A sama dengan min 1 artinya diklasifikasikan sebagai jeruk karena jaringan berhasil mengklasifikasikan dengan benar meskipun bentuknya tidak sempurna. Nomor 4, jaringan Hamming terdiri dari 2 layer, feed forward layer dan recurrent layer. Analisis peran spesifik dari masing-masing layer tersebut. Mengapa layer pertama menggunakan fungsi pure lane, sedangkan layer kedua menggunakan post lane. Jadi pada Hamming network itu terdapat 2 layer utama yang memiliki peran berbeda, namun saling melengkapi. Feed forward layer berfungsi untuk menghitung tingkat kemiripan antara input dengan setiap pola atau prototipe yang tersimpan.
Jadi pada tahap ini tuh digunakan fungsi aktivasi pure lane karena nilai keluaran yang dihasilkan ingin dipertahankan apa adanya tanpa distorsi atau pembatasan, sehingga informasi kemiripan tetap utuh. Selanjutnya hasil dari layer pertama masuk ke recurrent layer atau maxnet yang bertugas untuk melakukan kompetisi antar neuron untuk menentukan satu neuron sebagai pemenang, yaitu winner take all. Pada layer ini digunakan fungsi post lane yang hanya mempertahankan nilai positif dan mengubah nilai negatif menjadi nol. Jadi hal ini itu penting untuk menyingkirkan neuron dengan nilai kecil dan memperkuat neuron dengan nilai terbesar, sehingga proses seleksi pemenang menjadi lebih efektif dan stabil. Lalu jaringan Hopfield dirancang sebagai associative memory dan bersifat recurrent. Evaluasilah penggunaan fungsi transfer sat lines pada jaringan ini. Apa yang akan terjadi jika pada keluaran jaringan setelah beberapa iterasi jika fungsi transfer diubah menjadi pure lane? Berikan argumentasi Anda. Jadi baik, jawaban saya yaitu pada Hopfield network fungsi transfer sat lines digunakan untuk membatasi nilai output neuron agar tetap berada dalam rentang tertentu sehingga jaringan tetap stabil dan mampu konvergen menuju pola yang tersimpan. Fungsi ini sangat penting karena Hopfield bekerja sebagai associative memory yang membutuhkan kondisi akhir yang stabil, yaitu equilibrium, sehingga jika fungsi transfer diganti dengan pure lane, maka output neuron tidak lagi dibatasi dan dapat terus meningkat atau menurun tanpa kontrol akibat jaringan yang berpotensi menjadi tidak stabil, tidak konvergen, dan gagal mengenali atau mengingat pola yang benar setelah beberapa iterasi. Jadi dengan demikian, penggunaan sat lines berperan penting dalam menjaga kestabilan dinamika jaringan dan memastikan proses recall pola yang berjalan baik. Oke, baik, jadi itu saja presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang saya minta maaf. Padahal saya mohon ampun, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.